Amin. Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih. Ya, syukur pada Tuhan ya, malam hari ini kita bisa berhimpun bersama-sama di waktu yang terbatas, kesempatan yang terbatas, bersama-sama menikmati firman Tuhan. Nah, saudari, ya, saya sangat bersyukur pada Tuhan ya, karena kasih karunia Tuhan ini terus melimpah bagi kita. Bahkan hari ini di tengah-tengah situasi pandemi, kita masih ada kesempatan, Tuhan terus buka jalan, walaupun pandemi kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi malam hari ini kita masih bisa berhimpun bersama-sama lewat teknologi yang ada. Karena itu, mari saudari, kita buka hati kita siapkan hati kita, biarlah malam ini kita boleh dibawa, supaya kita boleh mengenal ya Kristus dalam inkarnasi menjadi anak manusia. Nah, saudari yang terkasih, ini adalah bahan minggu keempat ya dari perjalanan melintas Alkitab, khususnya dengan judul yang kita bahas selama 1 minggu ini, Kristus dalam inkarnasi, dia adalah anak manusia. Nah, semoga malam hari ini kita boleh nampak dengan jelas ya, seperti apa ya anak manusia itu. Saudari, dalam inkarnasi, Kristus ini dia menjadi anak manusia. Suatu kali ketika Tuhan bersama murid-muridnya, ketika mereka berada di daerah Kaisarea Filipi, di situ Tuhan bertanya kepada murid-muridnya. Dia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Saudari, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah anak manusia. Karena itu moga malam ini ya, Tuhan membawa kita nampak dengan jelas ya bahwa dia adalah Allah yang kekal, Allah yang luar biasa. Tetapi dia telah menjadi anak manusia. Moga malam ini kita bisa mengenal seperti apa anak manusia itu. Menurut Yohanes ya, pasal 7 ayat 6, di situ dikatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Ini kisahnya adalah ketika mereka akan berangkat ke pesta di Yerusalem. Tapi Tuhan berkata, waktuku belum tiba. Apa artinya Tuhan berkata, waktuku belum tiba? Sebagai anak manusia, saudara-saudari, Kristus ini dia terbatas oleh ruang dan terbatas oleh waktu. Sebelum dia menjadi anak manusia, dia tidak terbatas. Dia adalah Allah. Dia Allah yang maha kuasa. Tidak terbatas oleh apapun. Tetapi di dalam inkarnasi, ketika dia menjadi manusia, Yohanes pasal 7 ayat 6, di sini memperlihatkan kepada kita bahwa dia adalah manusia yang terbatas oleh waktu. Dia adalah manusia yang terbatas oleh ruang. Dia ada di Yerusalem, waktu itu dia tidak bisa ada di tempat yang lain, hanya di Yerusalem. Tetapi, saudari, sebelum dia menjadi manusia, dia tidak terbatas. Tuhan ada di mana-mana. Semoga kita bisa nampak dengan jelas, sehingga kita bisa mengapresiasi Tuhan kita yang begitu luar biasa. Allah yang tidak terbatas, mau menjadi manusia yang terbatas dalam ruang dan waktu. Bahkan dia adalah manusia yang sejati dengan sifat insani. Ya, Matius pasal 8 ayat 24, ketika mereka sedang menyeberangi sebuah danau, di situ Yesus tertidur. Ya, ini menunjukkan bahwa Yesus ini memang adalah manusia yang sejati. Dia bisa lelah seperti kita. Dia bisa tertidur seperti kita. Karena itu dia adalah benar-benar manusia yang sejati. Tidak hanya itu, saudara-saudari.
Matius pasal 26 ayat 37. Ketika Tuhan berada di Taman Getsemani, ya, malam sebelum dia ditangkap, ya, dia berdoa, dan di situ dia mulai merasa sedih dan gelisah. Di sini inilah perasaan Tuhan. Walaupun dia adalah Allah, tetapi dia juga adalah manusia yang sejati. Dia merasakan sedih seperti kita. Dia merasakan gelisah seperti kita. Nah, inilah anak manusia itu, saudari. Anak manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Dia adalah anak manusia yang sejati dengan sifat insani. Dia bisa lelah seperti kita. Ya, dia butuh tidur. Bahkan dia bisa sedih seperti kita. Dia bisa gelisah seperti kita. Dia juga bisa merasa lapar seperti kita. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus, ya, Allah yang menjadi manusia itu adalah manusia yang sejati. Dia punya sifat insani. Nah, puji Tuhan, saudari. Mari kita lanjut, ya. Allah yang bayangkan sendiri, ya. Dia dengan hanya berfirman segala sesuatu itu menjadi ada, ya. Tetapi di sini dia membatasi dirinya. Dia mau berinkarnasi, dia masuk ke dalam manusia yang terbatas. Matius pasal 1 ayat 18 mengatakannya, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mari kita perhatikan bersama-sama yang saya centang kuning ini, ya. Maria di sini ini mewakili manusia. Mengandung dari Roh Kudus ini adalah mewakili Allah. Jadi di sini kita bisa melihat dia adalah Allah yang tidak terbatas masuk ke dalam manusia yang terbatas di dalam rahim seorang perawan Maria, sama seperti kita, saudari, 9 bulan, seperti seorang dilahirkan, tidak ada bedanya. Dia juga melewati masa anak-anak. Setelah dia lahir, dia tidak langsung bertumbuh dewasa seperti anak ajaib. Dia bertumbuh dengan norma. Jadi, saudari, dia terbatas di dalam manusia. Karena itu, saudari, semoga kita bisa makin mengapresiasi Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak terbatas, tetapi dia mau masuk ke dalam manusia yang terbatas. Masuk ke dalam Maria, dia dikandung selama kurang lebih 9 bulan. Wah, ini begitu luar biasa. Bahkan dalam Lukas pasal 1 ayat 35, ketika malaikat berbicara dengan Maria, di situ malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudari, Maria adalah manusia. Dan anak yang dilahirkan itu adalah dari Roh Kudus. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi Maria, karena Maria akan melahirkan seorang yang disebut kudus, anak Allah. Yang kudus anak Allah ini, dia terbatas di dalam rahim seorang Maria. Saudari, di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita merasa sangat dibatasi, ya. Tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita. Dulunya kita pandemi ini kita dibatasi. Ini saja kita sudah merasa jenuh, kita sudah merasa bosan.
Tetapi saudari, kalau Anda mengingat bagaimana Tuhan kita, Allah yang tidak terbatas, Dia masuk ke dalam manusia yang terbatas. Semoga saudari bisa makin mengapresiasi Tuhan. Dia begitu luar biasa, mau dan rela dibatasi di dalam manusia. Demi siapa, saudari? Demi Anda dan demi saya. Demi kita, umat manusia yang berdosa ini. Karena itu, saudari, sepatutnya kita menjadi orang yang memuji Tuhan, mengapresiasi Tuhan. Ya, kita memuji Dia karena Dia melewati proses yang begitu luar biasa. Dia Allah yang tidak terbatas. Tapi haleluya, Dia mau menjadi manusia yang terbatas untuk menolong kita. Dia mau menjadi manusia yang terbatas agar menyelamatkan kita. Saudari, bahkan di dalam inkarnasinya, ya, Kristus ini membuat Allah yang esa dan manusia berbaur bersama. Puji Tuhan. Kristus membuat Allah esa dengan manusia. Allah dan manusia menjadi satu. Ya, membaurkan Allah dengan manusia. Di dalam 1 Yohanes pasal 1, ya, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Saudara-saudari, firman yang sudah ada pada mulanya, firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman yang adalah Allah, telah menjadi manusia. Bahkan firman itu 2000 tahun yang lalu tinggal di antara manusia. Orang-orang di zaman itu telah melihat firman itu dalam kemuliaannya. Firman yang penuh dengan anugerah, firman yang penuh dengan kebenaran. Itulah firman yang telah menjadi manusia Yesus Kristus, yang membawa Allah berbaur dengan manusia, yang membuat Allah menjadi esa dengan manusia. Melalui inkarnasinya, saudari, Allah yang tidak terbatas bisa berbaur esa dengan manusia. Puji Tuhan, saudari. Semoga kita makin mengapresiasi, ya, melalui inkarnasi Allah, saya manusia yang berdosa ini bisa berbaur dengan Allah. Allah bisa masuk dengan saya. Bahkan saya dengan Allah adalah esa. Saudari dengan Allah adalah esa. Kita semua dengan Allah adalah esa. Amin. Puji Tuhan, saudari. Mari kita lihat, ya. Kristus ini menyatukan dan membaurkan Allah Tritunggal dengan manusia 3 bagian. Pertama-tama mari kita lihat, ya, Allah Tritunggal. Di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13 di situ dikatakan, anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ini mewakili putra, mewakili Yesus Kristus. Kasih Allah, ini mewakili Bapa. Dan persekutuan Roh Kudus, ini mewakili Roh Kudus. Menyertai kamu sekalian. Kamu ini adalah manusia. Saudari, Anda bisa lihat gambar yang ada di depannya. Allah Bapa sebagai sumber. Lalu Yesus Kristus ini adalah sebagai aliran. Dan Roh Kudus ini yang menyampaikan suplaian itu kepada kita. Saya beri ilustrasi, ya, seperti listrik. Kalau kita melihat kabel-kabel, ya, sampai di pinggir jalan itu, atau kita di rumah,
kita menyalakan lampu, kita butuh cas untuk mengisi daya baterai, kita perlu colokan kulkas ke listrik supaya bisa menghasilkan dingin, dan masih banyak lagi. Tapi kalau kita mau melihat lebih jauh, kita perlu melihat kepada sumbernya. Kalau kita mau mengerti Allah Tritunggal, ilustrasi ini sangat baik bagi kita ya. Allah Tritunggal ini kalau kita mau jelaskan sangat susah. Tapi moga melalui ilustrasi malam ini, saudari, kita bisa melihat ya, Allah Tritunggal ini bisa kita nikmati. Nah, pembangkit listrik ini kita bisa umpamakan dengan Allah Bapa sebagai sumber. Lalu kabel yang membawa aliran listrik masuk ke dalam rumah, ini kita bisa umpamakan dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu listrik yang dicolokkan ke berbagai aliran, ke berbagai barang elektronik. Hari ini kita kalau mau menikmati listrik, kita tidak bisa langsung, saudari, pergi ke pusat pembangkit tenaga listrik. Kita juga nggak bisa langsung kepada kabel yang di luar ya. Perlu masuk ke dalam rumah dulu, dia terimplementasi ke dalam sebuah colokan, lalu kita membawa colokan itu ke dalam terminal ya, baru kita bisa menikmati aliran listrik itu. Hari ini Allah Tritunggal telah melewati proses. Dia berinkarnasi menjadi manusia, dia menjadi Yesus Kristus yang hidup selama kurang lebih 33,5 tahun, dia mati, bangkit, menjadi roh pemberi hayat, yang kini masuk ke dalam kita. Melalui roh yang masuk ke dalam kita, barulah kita bisa menikmati Allah Tritunggal ini dengan lengkap. Karena itu kita sebagai, saya umpamakan kita sebagai barang-barang elektronik, kita perlu melakukan satu perkara untuk bisa menikmati aliran listrik ini. Kalau kita punya stok kontak di rumah untuk menyalakan lampu, kita perlu pencet kontaknya supaya lampunya menyala. Kalau kita mau isi daya baterai, kita perlu alat cas supaya menyambungkan dengan terminal listrik, supaya daya itu masuk mengisi daya baterai. Hari ini, saudari, untuk menikmati Allah Tritunggal, kita perlu tahu kuncinya. Kita perlu berpaling ke dalam roh, supaya kita bisa menikmati aliran Allah Tritunggal. Jadi, saudari, semoga kita bisa nampak dengan jelas Kristus yang berinkarnasi ini. Dia menyatukan dan membaurkan Allah Tritunggal dengan manusia 3 bagian. Lalu kita bisa lihat mengenai manusia 3 bagian. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, di situ dikatakan dengan jelas ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini mengatakan bahwa kita manusia memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah tubuh. Roh adalah bagian yang paling dalam, jiwa adalah bagian yang paling luar, dan jiwa adalah bagian di tengah-tengah ya, dan tubuh adalah bagian yang paling luar. Kristus untuk masuk ke dalam kita, pertama-tama untuk bisa berbaur dengan kita, dia masuk ke dalam roh kita, supaya bisa berbaur dengan kita. Sepanjang umur hidup kita, saudari, jiwa kita ini perlu ditransformasi, sehingga Allah yang sudah ada di dalam roh kita ini bisa berbaur dengan kita, dengan jiwa kita, mengubah jiwa kita yang alamiah
sehingga jiwa kita ini bisa dipenuhi dengan Kristus. Kelak ketika Tuhan Yesus datang, saudari, tubuh kita dalam sekejap mata akan diubah menjadi tubuh mulia yang serupa dengan tubuh Tuhan. Hari ini, bagaimana supaya Allah bisa menggenapkan ekonominya, saudari? Allah perlu banyak manusia-manusia Allah yang mengekspresikan dirinya. Ya, 2000 tahun yang lalu, saudari, hanya ada Tuhan Yesus yang mengekspresikan Allah di bumi. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menggenapkan ekonomi Allah. Tetapi sekarang, saudari, sudah ada banyak manusia-manusia Allah. Siapa manusia-manusia Allah itu? Kita, saudari, yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah menerima Allah Tritunggal masuk ke dalam roh kita. Moga hari demi hari, melalui kita menikmati firman Tuhan, melalui kita datang kepada Tuhan, ya Allah yang ada di dalam roh kita ini bisa makin menyebar ke jiwa kita. Hari demi hari mengubah jiwa kita, mentransformasi jiwa kita. Hingga kelak ketika Tuhan datang, ya, tubuh kita bisa diubah menjadi serupa dengan tubuhnya. Kidung tadi sangat baik ya. Ketika roh Tuhan ada di dalam kita, riang-riang, gejolak melanda jiwaku. Sejak Kristus di dalamku. Kristus sudah ada di dalam kita, saudari. Mari kita latih roh kita berbaur dengan Kristus. Sehingga hari ini Tuhan mendapatkan banyak manusia-manusia Allah yang bisa menggenapkan ekonomi Allah. Banyak manusia-manusia Allah yang bisa berbaur dengan Allah untuk menggenapkan ekonomi Allah. Saudari, bagaimana dengan implementasinya hari ini bagi kita? Supaya kita bisa berbagian dengan ekonomi Allah. Saudari, Tuhan itu damba banyak orang diselamatkan. Ini salah satu contoh ya. Tuhan pernah berkata dalam Matius pasal 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Melalui baptisan, Allah Tritunggal yang sudah melewati proses inkarnasi ini masuk ke dalam manusia 3 bagian. Supaya kita bisa berbagian di dalam penggenapan ekonomi Allah, supaya Allah bisa lebih banyak berbaur dengan manusia, kita perlu berbagian dalam memberitakan Injil. Ini salah satu implementasi, saudari, kita perlu belajar memberitakan Injil. Sehingga ketika orang yang kita beritakan Injil menerima firman Tuhan, mereka terbuka, percaya kepada Tuhan, mereka dibaptis, Allah Tritunggal masuk ke dalam mereka. Sehingga Allah Tritunggal bisa berbaur dengan manusia. Makin banyak orang yang bisa diselamatkan, sehingga tubuh Kristus bisa terbangun, ekonomi Allah bisa digenapkan. Hari ini kita remaja-remaja, jangan bilang, saya belum bisa memberitakan Injil. Bisa, saudari. Kita remaja-remaja ini punya bagian, masing-masing orang ada bagian dalam memberitakan Injil. Salah satu contoh bagaimana kita memberitakan Injil ya, kita mungkin bisa mengatakan kepada teman kita, saya ini orang Kristen, saya percaya pada Tuhan Yesus. Cuma berkata seperti itu, sebenarnya kita menyampaikan, kita sedang memberitakan Injil. Contoh lain, saudari ya, kita bisa memberikan undangan ya, mungkin undangan sidang-sidang, undangan untuk baca Alkitab bersama. Jangan remehkan perkara ini, saudara. Saya bersaksi, saya diselamatkan karena saya menerima undangan untuk berhimpun, bersidang bersama saudari. Jadi, saudari, remaja sekalian,
Nah, kita hanya membagikan undangan, kita bisa menyelamatkan jiwa. Orang yang diselamatkan itu bisa menerima Allah Tritunggal yang telah berinkarnasi, manusia Allah yang telah berinkarnasi itu masuk ke dalam dirinya, membuat Allah Tritunggal itu berbaur dengan dirinya. Moga saudari hari ini kita bisa belajar menjadi orang yang memberitakan Injil, menyelamatkan sebanyak mungkin teman-teman kita, sehingga kita bisa berbagian di dalam penggenapan ekonomi Allah. Puji Tuhan, saudari. Di dalam inkarnasi Tuhan, Tuhan mengerjakan dua perkara. Ya. Ketika dia menjadi manusia, dia mati tersalib, dia itu menebus kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tetapi setelah dia menjadi manusia, menjadi roh pemberi hayat, dia mengerjakan penyelamatan sempurna. Penyelamatan sempurna Tuhan ini meliputi 3 bagian manusia. Pertama adalah roh, kedua adalah jiwa, ketiga adalah tubuh manusia. Ketika seseorang beroleh selamat, rohnya telah diselamatkan. Tetapi sepanjang umurnya, mulai dia diselamatkan Tuhan, beroleh percaya dan dia telah beroleh selamat, jiwanya akan ditransformasi hari demi hari. Itu tergantung bagaimana dia menuntut di hadapan Tuhan. Lalu keselamatan yang paling sempurna adalah ketika Tuhan Yesus datang kembali, maka tubuh kita akan diubah menjadi sempurna. Hari ini bagaimana kita berbagian dengan pekerjaan Tuhan? Kita beritakan Injil supaya orang bisa diselamatkan. Supaya Tuhan bisa masuk ke dalam roh mereka. Biar mereka bisa diselamatkan. Hari demi hari kita bisa rawat orang yang telah dibaptis supaya jiwa mereka ditransformasi. Dengan harapan mereka matang di dalam hayat. Sehingga ketika Tuhan datang, mereka bisa diubah tubuhnya menjadi serupa dengan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Saya sampai di sini, saudari. Moga Tuhan bisa merahmati kita menjadi orang yang berbagian di dalam penggenapan ekonomi Allah. Menyelamatkan semakin banyak orang supaya Allah Tritunggal bisa berbaur dengan manusia. Kristus yang berinkarnasi menjadi anak manusia supaya membawa Allah masuk ke dalam kita. Ya, berbaur dengan manusia supaya makin banyak orang yang diselamatkan, roh jiwa tubuh mereka diselamatkan, sehingga makin banyak orang di bumi hari ini yang bisa mengekspresikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk Kak Gonza ya. Limpah ya, saudari. Kita sudah mendengarkan firman ya dari Kak Gonza. Yang seminggu ini kita menikmati. Saudari ada waktu sharing ya, saudari sampai jam 8. Saudari boleh rebut kesempatan, saudari boleh sharing. Amin. Silahkan, saudari. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya saudara-saudari, malam ini saya menikmati sekali tadi berita yang dibawa Kak Gonza. Amin. Kak Gonza bilang tadi kalau ya juga di Alkitab bilang bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri ya saudara-saudari. Tapi dia itu berinkarnasi. Jadi bukan dia berubah jadi manusia, tapi dia memakai tubuh manusia. Jadi bayangkan saudara-saudari ada Allah yang sungguh tidak terbatas menjadi manusia yang serba terbatas.
saudara-saudari, anggap saja sekarang saudara-saudari itu sebagai anak ada hak tinggal di dalam rumah. Tapi Amin. kalau tiba-tiba dicabut ya dari kakak, anggap saja saudara-saudari dicabut dari kakak ya, itu tiba-tiba tidak ada haknya lagi sebagai anak. Nah, bayangkan bagaimana Allah yang tidak terbatas sama sekali ya, saudara-saudari, menjadi sangat terbatas. Itu rasanya sulit sekali, saudara-saudari. Tadi dibilang Kak Gonsa, kita harus mengapresiasi bagaimana Allah kita itu mau dibatasi, padahal dia itu tidak terbatas. Nah, saya sendiri, saudara-saudari, tadi dibilang kita itu sudah menjadi manusia Allah setelah kita percaya Tuhan Yesus, kemudian dibaptis, kita menjadi manusia Allah, saudara-saudari. Tapi kita itu manusianya masih lebih hidup daripada Allah yang ada di dalam kita. Allah tadi dibilang Gonsa sudah diproses, dan Allah Tritunggal itu diproses dan bisa masuk ke dalam kita manusia 3 bagian. Tapi apakah kita mau taat, saudara-saudari? Saya sendiri masih tidak taat ya, saudara-saudari. Masih banyak ketidaktaatan. Tapi saudara-saudari, kita berlatih bersama-sama. Juga kita Amin. dibilang kita harus menarik lebih banyak orang agar manusia Allah itu makin banyak. Dan ketika manusia Allah itu makin banyak, baru gereja itu, tubuh Tuhan itu bisa rampung. Baru akhirnya rencana kekal Allah itu bisa rampung. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Puji Amen. Tuhan. Amin. Silahkan lanjut, Saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya juga mau sharing ya, saudara-saudari. Sungguh Amin. limpah ya. Tadi ada suatu ilustrasi ya, yang bisa menggambarkan, ya, yang bisa membuat kita melihat bagaimana Allah Tritunggal mau menyalurkan dirinya kepada kita ya, manusia. Ya, karena kita hari ini sudah menjadi orang yang sudah diselamatkan, saudari. Kita hari ini ada bagian, semuanya ya, kita ada bagian untuk kita bisa menjadi ekspresi Tuhan. Agar ya keselamatan ini tidak hanya sampai di atas diri kita, tetapi juga bisa tersalurkan kepada teman-teman kita, bahwa Allah bisa hidup di dalam manusia, yang membuat manusia bisa segambar dan serupa dengan Allah, bisa sehayat dan sesifat dengan Allah. Nah, puji Tuhan, saudara-saudari, tadi ada listrik ya, yang begitu banyak juga melalui proses supaya bisa kita nikmati, saudari, supaya kita bisa mendapatkan manfaat ya dari aliran listrik ini. Ya, karena kalau terlalu besar ya, pasti seluruh peralatan rumah tangga, rumah ya, elektronik ya, pasti akan hancur ya, pasti akan meledak. Tapi puji Tuhan, karena sudah melalui banyak proses, ya sudah menjadi lebih kecil supaya bisa menjadi penyaluran untuk alat elektronik ini. Ya, demikian pula dengan kita, saudari. Allah rela ya, melalui begitu banyak proses juga. Dia menjadi manusia, bahkan dia sudah mati, bangkit, ya dia menjadi roh, ya, supaya bisa tinggal di atas diri kita, saudara-saudari. Haleluya. Sekarang apakah kita ya tadi digambarkan perabot rumah tangga ini, perabot elektronik ya, selalu rumah tangga. Elektronik. Nah, ini tidak bakalan bisa mendapatkan penyaluran listrik kalau dia tidak tersambung. Ya, demikian pula dengan kita. Kalau kita tidak terbuka ya terhadap penyaluran Allah, ya kita tidak akan bisa menikmati Allah. Kita tidak akan bisa diri Allah disalurkan ke dalam kita. Puji Tuhan, semoga kita bisa terus ada kerjasama dari supaya ekonomi Allah di atas diri kita bisa terampungkan. Haleluya, bisa membuat kita semakin menjadi manusia Allah. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Masih ada, saudari? Mungkin satu orang lagi. Saudari, silahkan. Amin.
Men. Dan kalau sudah tidak ada, saudari, mungkin saya juga mau sharing ya, saudari. Puji Tuhan ya, saudari, kita malam hari ini sungguh limpah ya. Jadi sudah dibagikan Kak Gonza, Kak Samuel, saudara Heskel juga ya, saudari. Memang sangat kita perlu mengapresiasi ya, saudari, karena Tuhan itu sudah berinkarnasi ya, menjadi manusia yang terbatas. Jadi Allah yang tidak terbatas, namun dia berinkarnasi menjadi manusia yang terbatas. Dan bukan hanya itu, tetapi Tuhan juga mati di atas kayu salib. Tidak hanya sampai di situ, saudari, Tuhan juga dalam kebangkitannya Tuhan masuk ke dalam kita menjadi Roh pemberi hayat. Jadi puji Tuhan ya, saudari. Jadi kita perlu mengapresiasi ya atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dari dalam inkarnasinya. Ya, jadi sekarang Tuhan itu sudah ada di dalam kita, saudari. Tadi sudah digambarkan ada sumber, ada pancaran, dan juga ada aliran ya, saudari. Karena itu, saudari, benar-benar ya, kita hari ini tinggal menikmati yang dimana Allah itu ada di dalam kita. Allah Tritunggal ada di dalam kita, tinggal bagaimana ya tadi dikatakan saudara Yeskel, ya saudara Kak Samuel juga terbuka kepada sang sumber itu, saudari. Ya, caranya adalah kita berpaling ke dalam roh kita, saudari. Ya, kita tinggal berpaling ke dalam roh kita. Karena sumber itu, saudari, kita perlu pertama-tama berpaling ke dalam roh itu. Wah, itu latihan saya juga masih kurang ya, saudari. Latihan kita dari hari ke hari terus datang mengontaki. Ya, saudari, menikmati aliran dari sang sumber itu. Nah, itu, saudari, untuk memancarkan ya kita perlu dipenuhi, saudari. Nah, karena itu, saudari, yang pertama adalah kita perlu dipenuhi dengan sang sumber itu. Ya, barulah kita bisa memancarkan sang sumber yang adalah Allah Tritunggal itu. Amin. Sehingga melalui kita juga segala apa yang kita sukai pada saat ini, saudari, semuanya digantikan dengan apa yang Allah sukai. Dan melalui jiwa kita, saudari, meluas sampai ke dalam sampai keluar tubuh kita. Saudari, orang-orang bisa melihat apa adanya diri Allah di dalam dalam diri kita, saudari. Karena itu, saudari, benar-benar dan kita hari ini yang masih panjang, saudari. Kita orang-orang muda, saudari, semoga kita manusia-manusia Allah dari hari ke hari terus ditransformasi, terus disempurnakan melalui kita datang menikmati Kristus dari hari ke hari. Dan melalui kita juga bisa mendapatkan banyak orang. Jadi, saudari, puji Tuhan ya, limpah sekali berita malam hari ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Baik, saudari, ya kita akan tutup ya, saudari. Kita akan tutup di dalam doa. Saudari, kita akan berdoa satu dua orang. Habis itu Kak Gonza ya bisa tutup. Amin. Puji Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Amen. Oh, Tuhan Tuhan Yesus. Amen. Oh, Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas Ya. malam ini. Tuhan, terima kasih inkarnasi-Mu. Tuhan, kami sungguh mengapresiasi Tuhan di Allah yang tak terbatas. Tuhan, menjadi manusia yang terbatas, bahkan mati di kayu salib. Tuhan, bahkan bangkit. Tuhan, masuk ke dalam setiap kami. Tuhan, hari ini kami perlu datang kepada Dikau. Tuhan, terus berpaling dan berkontak. Tuhan, dengan roh yang ada di dalam kami. Tuhan, malah kami juga kami boleh memancarkan Dikau. Tuhan, kepada semua orang. Tuhan, pimpin latihan kami dari hari ke hari. Tuhan, terus berlatih bersama. Amen. Tuhan, pimpin latihan kami. Amen. Oh, kami mau semakin hari. Oh, Ya. kami boleh ditransformasi. Dan kami bersyukur, Tuhan. Oh, Kau sebagai Allah, oh, yang tidak terbatas, Tuhan, menjadi manusia yang sangat terbatas. Tuhan, oh, Tuhan Yesus, untuk merampung keselamatan. Tuhan, penebusan. Tuhan Yesus. Oh, Kau bawa kami, Tuhan, hari ke hari. Oh, kami mau bersama. Oh, Tuhan Yesus, dalam ekonomi-Mu mau semakin diubahkan. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Ya. Terima kasih Engkau berinkarnasi menjadi manusia
membawa Allah berbaur dengan kami. Tuhan, kami terbuka padamu. Amin. Masuklah ke dalam kami, penuhi kami. Biarlah hari demi hari kami makin ditransformasi, diubah serupa dengan dirimu. Tuhan juga beri kami hati yang gamblang, hati yang mengasihi banyak orang. Amin. Melalui kami Engkau diberitakan, banyak orang pun bisa diselamatkan, sehingga makin banyak ekspresimu di bumi hari ini. Oh Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Puji kita keluar, mungkin ada pengumuman. Rikosem, silahkan. Amin. 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 Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Haleluya. Ya, minggu depan kita masih ada ya youth fellowship kita, dan juga saudara-saudari seperti tadi dikatakan ya, kita ada bagiannya. Kita bisa berlatih, kita melalui memberikan undangan. Nah, puji Tuhan, saudara-saudari, nanti tanggal 18 September yang akan diadakan webinar ya. Ini bisa menjadi langkah pertama kita ya untuk mendapatkan banyak teman-teman. Ya, saudari, mari kita rebut kesempatan ini ya. Kita sebarkan undangan ini sebanyak-banyaknya. Kita coba ingat-ingat kembali ya, teman yang mana yang belum kita bagikan undangannya. Ya, sehingga melalui di atas setiap kita ya, kita bekerja sama dengan Tuhan. Haleluya, kita menjadi ekspresi bagi Tuhan. Ya, semoga melalui webinar ini, saudara-saudari, bisa juga nantinya membawa teman-teman untuk mengenal kehidupan gereja, juga mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Haleluya. Untuk webinar ini, saudara-saudari, sudah ada dikirimkan ya di grup WA. Nanti saya chat lagi supaya saudara-saudari bisa lihat karena sudah tertimpa. Tapi puji Tuhan, semoga kita bisa terus ada doa terhadap ini, saudari, supaya ya kita semakin bertambah. Haleluya, banyak orang muda semakin mengasihi Tuhan juga. Amin. Amin. Pengumuman saya sampai sini, saudari. Mari kita bisa buka kamera, kita buka mic kita saling menguatkan ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudari. Haleluya. Semangat. Semangat bagikan undangannya. Amin. Menjadi manusia Allah. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi, saudara-saudari. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, saudari. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan.